Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adil Ismanatea. Seperti biasa Jones, kali ini gue akan membagikan kembali trik cepat menyelesaikan soal Q aritmatika, ya masih tentang soal cerita, tapi kali ini soal cerita yang berkaitan dengan untung rugi jual beli. Nah, soal seperti ini juga sering kali keluar dalam SKD CPNS, maka dari itu kalian juga perlu tahu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gue tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya terkait soal SKD CPNS. Nah, biar gak penasaran Jones, langsung aja kita kerjakan mulai dari nomor 1. Di sini disebutkan ya, sebuah toko olahraga menyediakan diskon besar-besaran 10%, 30%, dan 20%. Bedu membeli sepatu lari dengan harga awal 240.000 ya. Berapakah harga sepatu yang dibeli Bedu setelah mendapatkan potongan diskon? Nah, ini perlu diingat ya, tipsnya ya untuk soal seperti ini adalah kita harus berada pada sudut pandang siapa gitu ya. Nah, di sini kan sudut Bedu ya, sudut pandang Bedu. Bedu di sini adalah pembeli, berarti kita harus berada pada sudut pandang pembeli. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitungnya ya? Menghitungnya adalah bukan 240.000 dikali total persentase ini gitu ya. 10% kali 30% kali 20%, 60% diskonnya berarti yang dibeli 40%, bukan ya. Berarti kalau ngitungnya seperti itu, kalian berarti ketahuan jarang nge-mall kalian ya. Nah, jadi ngitungnya adalah kita ngitung satu persatu. 10% berapa, diskon 10% berarti yang dibeli Bedu berapa, kemudian dihantam lagi dengan diskon 30% dan terakhir dihantam lagi dengan diskon 20%. Oke. Langsung aja kita coba hitung ya. Pertama, ya, 10% diskon berarti yang dikeluarkan oleh Bedu adalah uang sebesar 90%-nya ya. Berarti 90% adalah 90 per 100 ya, dikali 240.000 harga labelnya ya. Nah, oke. Nah, ya, 100% dikurangi 10% kan berarti 90% ya. Oke. Di sini ada nolnya 2, coret dengan 01 di atas dan 01 di sebelah kanan. Kemudian masih ada nolnya 3 ya. Kita tulis di sini nolnya 3. Oke, kemudian 24 kali 9 berapa? Ya, 9 kali 4 36. Ya, 3-nya simpan di sini. Kemudian 9 kali 2 18 tambah 3 21. Berarti 216.000 harga pertama yang telah dipotong diskon 10%. Kemudian kita hitung lagi dengan diskon 30% ya. Berarti 100% dikurangi 30% sama dengan 70% ya. 70% adalah 70 per 100. Ya, kita kalikan dengan harga 216.000 ya, harga yang telah dikurangi diskon 10% itu ya. Sini ya. Oke, sama dengan berapa ya? Sama 02 hilang, 1 ini hilang, di sini hilang 1 ya, berarti nolnya tinggal 2 ya. Kemudian 216 kali 7 ya, 6 kali 7 42 ya, 4 ya taruh sini. 7 kali 1 7 tambah 4 11 ya, 1 taruh sini, 1 taruh sini, sisanya 7 kali 2 14 tambah 1 15. 151.200. Ini harga diskon kedua. Kemudian dikali lagi dengan diskon yang 20% ya. Oke, berarti di sini sama 80% ya. Dikurangi dibagi 100%, 80 per 100 ya, dikali 151 ya, 200 ya, sama dengan berapa ya? Di sini 100-nya ya, nolnya 1 hilang, di sini berarti nolnya 1 hilang ya, masih ada 0 di sini kan, berarti kan tinggal 1 ya. Nah, udah tinggal kita kali aja. 8 ya, 8 kali 2 6 ya, berarti di sini 6. Nah, kita lihat aja. Nah, ini trik-trik juga ya. Jadi kita coba dulu ya. Hitungan pertama di sini kan 660. Kita coba sambil lirik dengan opsi jawaban ya. Kira-kira yang sama belakangnya 60 ada nggak gitu kan? Ternyata ada gitu yang ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, kita nggak perlu lanjut hitungan lagi. Ya sudah, langsung aja kita contreng yang opsi C. Karena berarti itulah jawaban yang tepat ya. Daripada kalian harus menghitung lagi sampai selesai, itu akan memakan waktu juga sekian detik ya. Kan sayang. Kalian bisa hemat dengan cara seperti ini. 60 sudah ketemu jawabannya, angka 60 di digit 2 digit terakhir, ya sudah. Adanya di C, kalian pilih saja opsi C ya. Jadi gitu caranya. Kemudian nomor 2,
ya. Jika Ida memberikan uang 100.000 kepada Bejo dan Bejo memberikan 40.000 kepada Udin, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama, ya. Berapakah selisih uang mula-mula Bejo dan Udin? Nah, ini kalau seperti ini berarti kita harus menghitung masing-masing uangnya Bejo, Udin, dan Ida berapa gitu ya. Nah, kita tulis dulu dari Ida ya. I ya, katakanlah I itu Ida. Uangnya Ida itu berapa sih pertama awal-awal ya? Awal-awal atau mula-mulanya kan X ya. Katakanlah kita nggak tahu berapa uangnya. Anggap saja X, kemudian dia memberikan uang 100.000 kepada Bejo. Berarti kan X dikurang 100.000 ya. Karena kan dia mengeluarkan uang 100.000 untuk diberikan kepada Bejo. Nah, sekarang giliran Bejo. Bejo ya, katakanlah awal mulanya adalah Y ya. Bejo menerima uang 100.000, berarti kan ditambah 100.000 ya. Nah, dia persediaan uangnya menambah 100.000 ya, karena menerima uang dari si Ida. Kemudian Bejo juga memberikan 40.000 kepada Udin, berarti di sini dikurang 40.000 ya. Oke, jadi uangnya Bejo sebesar Y plus 100.000 dikurang 40.000 ya, sama dengan Y plus 60.000 ya. Oke, ini uangnya Bejo. Kemudian berapa uang Udin? Ya, uang Udin adalah awal mulanya Z. Kemudian dia menerima 40.000 dari Bejo ya, berarti Z tambah 40.000 kan gitu ya. Oke, ini sudah dapat ya. Nah, kemudian kita apakan dengan informasi seperti ini? Di sini ada clue ya, ada clue. Ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama ya, berarti I sama dengan B sama dengan U gitu ya. Nah, ini kita lakukan eliminasi untuk mencari berapa ininya ya, berapa selisih uang mula-mulanya ya, berapa X dan berapa Y ya, atau berapa Z. Nah, sekarang kita tulisnya I sama dengan B dulu ya, karena kan sama dengan siapa saja ya uang tersebut ya, berarti kita coba tulis I sama dengan B. I adalah tadi berapa? X minus 100 ya. 100.000 sama dengan B. B itu berapa? Y plus 60.000 kan gitu ya. Oke. Maka ini berarti geser ke sini berarti Y ya. Y sama dengan X minus berapa? Minus 40.000 ya. Betul kira-kira? Ini 140.000 ya, sorry. Ini kan 160.000 ya. Oke, 160.000 ya. Kemudian I sama dengan U ya. I sama dengan U misalnya. Maka I adalah X dikurang 100.000 ya. Nah, U-nya adalah Z ditambah 40.000 kan gitu ya. Oke, kan gitu 40.000. Nah, berarti Z adalah ya X ya, X dikurang 140.000 kan gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini selesai, kita dapat persamaan yang A ya dan persamaan yang B. Nah, kemudian apa yang ditanya di sini? Ya. Selisih uang mula-mula Bejo dan Udin. Selisih uang mula-mula Bejo dan Udin. Berarti uang mula-mulanya Bejo kan Y. Udin kan Z. Berarti selisih antara Y dan Z. Ya sudah. Y min Z ya. Sama dengan. Nah ini. Tadi Y-nya berapa? Sorry. Taruh di sini ya. Biar muat. Y-nya adalah X min 140. Berapa? 160.000 ya. Oke, 160.000 dikurang X minus 140.000 kan gitu ya. Oke, nah berarti berapa nih? Ini X min 160.000 ya, dikurang X min ketemu min jadi plus ya. Ini kita buka kurungnya ya, jadi 140.000 ya. Nah, kemudian
X ketemu S coret ya. Minus 160 ditambah 140 kan berarti minus 20.000 ya. Nah, ya anggap saja positif 20.000 lah karena sama saja kan yang kita cari kan bukan negatif minusnya tapi besaran nilainya ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah delta. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 3. Irfan menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga sebesar 9% per tahun. Tabungan Irfan saat diambil adalah sebesar Rp920.000. Berapa lama Irfan menabung? Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mencari total bunganya dulu berapa ya. Katakan di sini total bunganya adalah yang dia peroleh selama menabung. Kita simbolkan dengan huruf B besar walaupun ini bukan singkatan baku ya. Nah, berarti berapa dia bunga yang telah dia peroleh kan berarti 120.000 ya. Yaitu 920.000 dikurang 800.000 kan gitu ya. Nah, katakanlah 120.000 ya semua total bunga selama ia menabung kan gitu kan. Padahal yang ditanyakan adalah berapa lama Irfan menabung. Nah, kemudian setelah itu kita cari berapa sih bunga yang dia peroleh per tahun atau per bulannya ya dengan suku bunga 9%. Nah, ini kita hitung juga. Kita simbolkan atau kita simbolkan dengan huruf B kecil ya, berarti 9% ya. Berarti 9% itu kan 9 per 100 ya. Dikali 800.000 ya. Kan 800.000 di awal, kemudian tiap tahun dia akan dapat bunga sebesar 9% ya. Berarti di sini dikali 800.000 ya. Sama dengan berapa? Ya, di sini coret 72 ya. 98 72 nolnya 3 ya. 72 000 ribu ya, 72.000. Nah, kemudian ini per tahun ya. Ini per tahun. Berarti selama sebulan ya udah tinggal dibagi 12 ya. 72 dibagi 12 ya. Sama dengan berapa? 72 dibagi 12 ya, berarti 6 ya. 6.000 per bulan ya. Kalau setahun 72 berarti sebulannya adalah 6.000. Nah, ini kemudian kita mencari berapa lama Irfan menabung. Ya udah berarti kalau selama sekian tahun dia menabung 100 bunga yang dia peroleh adalah 120.000, sementara sebulannya adalah 6.000, ya udah tinggal kita bagi saja 120.000 per 6.000 kan. Berarti waktu ya kita simbolkan dengan W ya, ini bukan singkatan baku. 120.000 dibagi 6.000 kan gitu ya. 6.000 coret ya. Berarti sama dengan masih ada 0 di sini, 12 bagi 6 sama dengan 2. Berarti 20 bulan. 20 bulan sama dengan 1 tahun ya, 8 bulan ya. Oke, jawabannya adalah Charlie. Ya, gitu kira-kira cara menghitungnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Raihan menjual satu unit laptop dengan harga ya. Raihan menjual satu unit laptop dengan harga Rp6.500.000. Namun ia memberikan diskon 20% kepada pembeli. Dari penjualan tersebut, Raihan mendapat keuntungan 30%. Berapakah harga awal saat Raihan membeli laptop? Ya, jadi sekali lagi ingat, kita berada di sudut pandang siapa? Di sini kalau di sini berarti si Raihan. Raihan itu menjual unit laptop ya dengan keuntungan 20% ya. Berarti ketika dia menjual 6.500.000 ya, namun dengan ada diskon 20%, berarti berapa uang yang dia peroleh kan gitu ya. Katakanlah di sini jual ya. Nah, kalau diskon 20% kan berarti dia hanya terima 80% ya. 100 dikurangi 20% berarti dia hanya terima uang sebesar 80 per 100 ya. Dikali 6.500.000 kan gitu ya. Ya. Sama dengan berapa? Ya, ini coret 2, nolnya 1 coret sini, di sini juga coret, berarti di sini masih ada 0 berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti 65 kali 80 ya 65 kali 8 berarti berapa? 8 kali 5 40, 4 ditaruh sini. 6 kali 8 48 tambah 8 berarti 52. Nah, titiknya di sini berarti 5,2 juta.
uang yang diperoleh Rehan. Nah, kemudian dari penjualan tersebut Rehan mendapatkan untung 30%. Nah, berapakah harga awal saat Rehan membeli laptop ya? Jadi em, jadi dia kan terima uang 5.200.000. Nah, posisi 5.200.000 ini adalah posisi yang meliputi keuntungan 30% ya. Berarti istilah katanya kan 5.200.000 ini ya adalah 130% ya, atau 130 per 100 ya kan, dikali berapa, dikali harga awal ya, harga beli katakanlah gitu ya. Nah, yang kita cari kan harga belinya ya kan. Ya sudah, kita cari saja, kita balik, berarti B sama dengan ya 100 per 130 ya dikali 5,2 juta kan gitu ya. Nah, kan gitu ya toh. Ya sudah, kita langsung cari saja ya. Di sini coret satu ya. Berarti nolnya ada berapa? Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tulis 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tinggal di sini berapa? 52 bagi 13 berapa? 4 ya. Oke, 4. Berarti 4 juta rupiah harga awal saat Rehan membeli laptop. Jawabannya adalah delta. Ya, gitu kira-kira perlu diingat ya. Kita berada di sudut pandang siapa biar gampang aja, biar memudahkan kita untuk membaca atau menyelesaikan soal ya. Oke. Kemudian nomor 5, sebuah toko elektronik menyediakan diskon 10% untuk semua produk yang dijual. Jika pembeli membeli keyboard laptop dengan label harga Rp150.000 dan dijualnya lagi dengan mengambil keuntungan 20%, maka keyboard tersebut dijual seharga. Nah, ini kita juga sudutnya adalah sudut si pembeli yang menjual keyboard lagi kan. Nah, waktu dia beli kita tulis di sini B ya. Berapa uang yang keluar kan? Berarti kan kalau diskon 10% berarti dia hanya mengeluarkan uang 90% dikali 150.000 kan gitu ya. Nah, kita tulis di sini 90 per 100 ya dikali 150.000 kan gitu ya. Nah, coret 1 di sini, coret 2 di sini, coret 1 di sini ya. Sama dengan ya, nolnya 3 di sini masih ada ya. Oke, 15 kali 9 berapa? 9 kali 5 45. 4 taruh sini. 9 kali 1 9 tambah 4 13 ya, berarti 135.000 ya. Harga belinya. Kemudian dia jual lagi dengan mengambil keuntungan 20% ya sudah, berarti kan harga jualnya adalah ya 100 ditambah 20% kan, berarti 120%. 120% yaitu 120 per 100 ya dikali 135.000 harga belinya kan gitu. Nah, sama dengan berapa? Ini coret nolnya 2, coret 01 di sini, coret 01 di sini, berarti masih ada 02 di sini ya. Kemudian 135 kali 12 ya. 135 kali 12 berapa? Ini kita pisahkan aja, 135 13.500 berarti di sini ya. Ya. Dikali 10 berarti 135 ya. Oke. 135.000 ya. Ditambah berarti berapa? 113.500 kali 2 ya sisanya ya. Kan tadi sekali 10. Nah, berarti sisanya 2. Ya udah, berarti di sini 2.700.000 ya. Sorry. 27.000 ya. Ya. Oke. Nah, berarti berapa? 162.000 rupiah. Ya. Oke. Jawabannya adalah delta. Oke. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau untuk menghitung ini kan agak rumit ya. Ya, jadi cara mudahnya ya kita bagi 2 saja. 13.500 dikali 10 ya. Ini kan 12 nih. Ini kan 13.500 dikali 12 ya kan. Nah, yaudah dibagi 2. 13.500 dikali 10 ditambah 13.500 dikali 2 gitu aja. Berarti kan 13.500 dikali 10 sama dengan 135.000 ditambah 27.000 kan sama dengan 162. Jadi salah satu cara untuk
menghitung dengan cepat dan mudah ya. Kita lanjut ke nomor 6. Danang telah menabung di koperasi selama 9 bulan. Jumlah uang Danang sekarang adalah Rp3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Berapakah tabungan awal Danang ya? Danang maksudnya. Nah, ini berarti ada tabungan awal, ada tabungan akhir. Nah, sekarang kita coba tulis dulu ya. Tabungan akhir katakanlah tabungan T1 ya. Nah, tabungan akhir ya, berarti kan yang ini ya, jumlah uang Danang sekarang yaitu 3.815.000 kan. Nah, ini dia peroleh selama 9 bulan kan gitu ya. Nah, berarti selama 9 bulan ini berapa bunga yang dia peroleh kan gitu ya. Ya, ini kan termasuk bunganya nih. Nah, ini kita cari berapa bunganya. Bunga yang dia peroleh selama 9 bulan ya kan. Sekarang kita tulis di sini dulu bunga ya, katakanlah ya. Bunga 12% per tahun ya. 12% per tahun berarti kan 1% per bulan ya. Per bulan ya. Oke, berarti kan kalau 9 bulan adalah 9% kan? 9% ya. Berarti di sini adalah 9% ya. Nah, 9%. Nah, sementara ya tabungan akhir ya. Tabungan akhir itu kan berarti sama dengan tabungan awal tabungan akhir ya sama dengan tabungan awal ditambah bunga kan, ditambah B kan. Nah, B-nya B yang ini berarti kan. Nah, oke, berarti langsung aja kita tulis di sini. Tadi tabungan akhirnya berapa? 3.815.000 kan. Ya. Sama dengan T0 ya. Tabungan awal ditambah 9% dari tabungan awal juga kan berarti. Berarti di sini ditambah 0,009 gitu aja ya. Sorry, kok kebanyakan nolnya. 0,09 T0 gitu ya. Nah, berarti masih di angka yang sama 3.500.000 ya. Sama dengan ya 1 ditambah 009 berarti kan 1,09 T0. Berarti T0 adalah tinggal kita bagi saja ya. 3.815.000 ya dibagi 1,09. Nah, ini rumit kalau ngitungnya nggak pakai cara tertentu ya. Nah, ini kan angkanya di bawah 3,8 semua nih, jadi cukup membingungkan nih. Kalau angkanya ada yang di bawah 3,8 ini kita coret biasanya kan, jadi memudahkan perhitungan. Kita tinggal cari hitungan sisanya kan gitu. Nah, di sini karena kebetulan di bawah 3,8 semua, jadi ya memang harus kita hitung terus ya. Nah, cara mudahnya gini. Ini kan 1,09 ya, kita anggap saja 1,1 ya. 1,1 ya. 1,1 kan. Kita anggap aja. Ya udah seperti biasa kayak cara sebelumnya tadi kan. 3,815 ini dibagi 1 ya. Ini dulu nih dibagi 1. Ya. Berarti kan sama nih nilainya. 38000 ya. Kemudian kan ada 0,1 kan? Ya kan ada 0,1 kan? Dikurang 3.815.000 dibagi 10 kan berarti 381.500 kan? Enggak? Oke. Nah, ya udah 3,8 dikurang 381 kan berarti kurang lebih 3,5. Nah, mendekati ya sekitar itu ya. Jawabannya adalah E. Oke, paham ya maksudnya ya? Ya, artinya nggak perlu kita menghitung sampai ketemu nilai yang betul berapa, cukup kita pakai cara-cara
pembulatan atau pendekatan ya, atau PDKT seperti di konten sebelum di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya dengan cara-cara PDKT seperti apa. Ya udah, yang mendekati 1,09 kita bulatkan 1,1, kemudian kita bagi dua ya, 3815 dibagi 1 dan 3815 dibagi 0,1. Nah, terus kemudian kita selisihkan 3,8 dikurangi 381, ya udah kurang lebih 3,5 ya. Nah, 3,5 ya berada di opsi E. Ya, begitu kira-kira Jones semua. Saya kira yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti SKD CPNS 2021 bagi kalian yang mengikutinya pada hari ini ya. Jangan lupa tetap fokus dalam mengerjakan soal dan jangan lupa berdoa. Insya Allah kalian bisa lolos passing grade. Nah, untuk teman-teman yang masih nanti-nanti ujiannya, berarti kan kalian masih punya waktu luang yang cukup ya. Nah, berarti kalian manfaatkanlah waktu luang tersebut untuk belajar, untuk latihan ya. Dan ingat, prinsip dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.